Oke, Cak, ini tadi saya sempat melihat juga, ini juga ada dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini calon ibu kota baru. Calon ibu kota baru. Oke, Cak, saya mau berbicara dulu mengenai masalah tadi kan saya sempat katakan sempat menangani transportasi juga di Komisi 5 pada saat itu ya. Kalau Cak Jazil melihat transportasi di Jakarta saat ini bagaimana sih, Cak? Yang padat begitu kita lihat saat ini ya. Itu memang urusan dari Gubernur DKI. Transportasi publik yang ada DKI lebih banyak dilakukan oleh Gubernur DKI. Nah, kalau terkait dengan transportasi yang ditangani oleh secara nasional, tentu kita lihat pertama dari transportasi. Kalau jalan itu urusannya PU itu. Kalau bandara itu urusannya Kementerian Perhubungan. Dan alhamdulillah saat ini yang namanya bandara-bandara kecil itu dibangun sekian puluh oleh Pak Jokowi, sehingga akses ke daerah-daerah tertinggal terluar itu kemudian lebih cepat. Untuk perbaikan ekonomi juga tadi tentunya intinya. Ya pasti. Jadi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat. Misalkan kalau rakyat saya katakanlah ya, saya ini dari kepulauan yang terpencil dari Pulau Bawean. Dulu ada bandara yang sudah direncanakan 8 tahun macet. Saya 2015, saya ada di Komisi 5, alhamdulillah bandara diresmikan di tahun 2015. Oke, transportasi. Dan saya orang pertama itu yang turun ke Bawean naik pesawat. Waktu itu menterinya Pak Jonan. Pesantren pertama. Jadi di pulau itu. Nah sekarang memang ini perlu perluasan katakanlah gitu. Tetapi kalau ada orang sakit, orang yang darurat itu bisa diangkut dengan pesawat. Dulu kan nggak bisa. Tapi kalau yang Cak Jazil lihat dengan kondisi kepadatan Jakarta saat ini, begitu transportasinya begitu padat, dan kalau seandainya ini ibu kota ini nanti dipindah begitu ya, Cak, akan membantu tidak sih dengan kondisi mungkin tidak begitu macet lagi lah begitu? Ini pandangan saya subjektif ya. Betul. Justru kalau ibu kota pindah, Jakarta akan lebih ramai. Kenapa itu, Cak? Dari hasil analisa seperti apa? Karena di sini tidak ada kantor-kantor pemerintah. Jadi di sini menjadi kota industri perdagangan khusus. Jadi tidak terganggu dengan aktiviti pemerintahan. Ini sudut pandang dari orang yang pernah di Komisi 5 nih. Ya pasti. Karena apa? Karena nanti kota Jakarta ini ditata menjadi kota perdagangan internasional. Semua orang berbisnis ke sini. Di sini. Ya? Nah nanti yang pemerintahannya di sana. Di sini lebih bebas nanti, lebih bebas dalam pengertian tata ruangnya, pengaturannya akan lebih mudah. Kalau tadi Cak Jazil bilang akan lebih ramai nih karena menjadi pusat perdagangan dan ekonomi begitu aja. Lebih ramai transportasi. Yang kita siapkan apa, Cak? Yang harus kita prepare begitu mungkin dari saat ini? Justru itulah yang ditanyakan oleh Pak Anies dan kita semua. Kalau ibu kota pindah, seperti apa desain Jakarta? Tetapi menurut keyakinan saya, ini secara subjektif, justru kalau kantor-kantor pemerintahan itu pindah ke daerah yang lain, di Jakarta akan lebih fokus menjadi daerah industri, yang akan mengcover industri baik di Jawa Barat maupun di sisi-sisi Jakarta, akan terjadi perluasan kota. Nah, dan pasti kemacetan juga tidak akan sedrastis ini. Betul. Gitu. Nah, kota Jakarta akan menjadi kota yang lebih nyaman. Begitu bagi orang yang mau melancong ke Jakarta, menikmati Jakarta, meskipun di sini tidak ada lagi istana negara dalam pengertian ibu kota. Itu yang mau saya tanya, Cak Jazil dan teman-teman siap nggak pindah nih? Nah, kalau disuruh pindah pasti pertanyaan teman-teman pasti ya nggak siap lah kita pindah ke hutan gitu. Jadi di Penajam Pasir Utara itu lebih banyak hutannya daripada bangunannya itu. Nah, kalau itu yang menjadi pandangannya pasti semua teman-teman tidak setuju. Tapi kalau ingin ada pertumbuhan kota baru, kota pemerintahan, nah salah satu solusinya adalah dengan memindah pertumbuhan atau kota baru, termasuk ibu kota. Yang selalu digaungkan adalah SDM unggul Indonesia maju, begitu ya, Cak ya. Tapi kalau melihat pandangan Cak Jazil sampai dengan saat ini, SDM kita seperti apa sih, Cak?
siap tidak untuk SDM unggul Indonesia maju Ya, kalau- dan untuk bertransportasi? Kalau itu jargon, tapi sebenarnya Indonesia bukan hanya jargon. Jadi MPR pernah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Ini memasukkan dana pendidikan, anggaran pendidikan 20% dari APBN. Itu luar biasa. Untuk apa sih itu? Untuk melahirkan SDM unggul. Maka pendidikan harus diberikan porsi anggaran yang besar. Pertanyaannya, apakah kita sudah mampu mengejar negara-negara lain di bidang keunggulan SDM? Tentu kita tanda kutip. Ini di Indonesia ini, IPB ini dianggap menjadi, bukan dianggap, memang di Kementerian Pendidikan menjadi universitas terbaik di Indonesia. Tapi di dunia nomor urut berapa? Ini universitas. Jadi universitas terbaik di Indonesia ini setahu saya itu urutan ratusan. Iya. Mungkin urutan 500 sampai 700 dari universitas terbaik dunia. Dalam artian kita harus perlu bersaing lagi dengan dunia, begitu ya, Cak? Ya harus, karena apa? Konstitusi mengamanatkan bahwa 20% untuk pendidikan. Itu artinya 20% untuk menciptakan orang-orang yang unggul. Tapi kok pertanyaannya itu, tapi kok, nah ini menjadi PR kita bersama sebagai bangsa yang ingin mencapai keunggulan dari sisi SDM. Saya tertarik melihat lukisan ini, Cak. Ada tulisan, dan aku merindukanmu setelah hari itu. Ini boleh diceritakan maksudnya apa ini kalimat ini, Cak? Jadi kalimat ini sungguhnya apa ya? Lebih pada kalimat sufistik. Aha. Dan aku selalu merindukanmu setelah hari itu. Artinya orang akan merindukan ketika dia menemukan jati dirinya. Oke. Jadi kalau dia tidak punya jati diri, dia tidak akan merindukan dirinya. Sebenarnya musuh terkuat, teman terbaik itu dirinya sendiri. Jadi, dan aku selalu merindukanmu setelah hari itu. Artinya ketika saya menemukan diri saya. Bukan seseorang begitu. Bukan. Kalau saya menangkapnya seseorang begitu, ada yang dirindukan begitu. Berarti Dan bersahabat dengan diri sendiri maksudnya, ya. Ketika kita menemukan diri kita, pasti menemukan Allah. Itu yang saya maksud. Dan aku merindukanmu itu, mu yang di sana. Baik, Cak, untuk terakhir nih, Cak, kondisi saat ini begitu ya, di pandemi saat ini, kita harapannya semuanya segera selesai. Karena ada yang mengatakan juga badai pasti berlalu. Cuman bagaimana caranya kita melewati badai pada saat sekarang ini begitu ya, Cak ya. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia tentunya dalam kita untuk menghadapi masalah pandemi seperti ini? Ambil hikmahnya dari pandemi ini, kita diajari untuk hidup disiplin. Disiplin dalam kebersihan dan disiplin untuk menata diri kita. Yang kedua, kita diajari untuk selalu optimis di manapun kesempatan. Termasuk ketika menghadapi pandemi, kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap optimis. Karena optimis itulah yang akan membuat kita keluar dari krisis. Yang saya takut, justru pandemi ini menjadi bencana buat kita. Pertama, karena kita tidak disiplin. Dua, karena kita tidak optimis atau karena kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jadi memang kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kondisi selanjutnya ya, Cak ya. Tapi Cak, mungkin bisa ditambahkan, Cak, ketika nanti kondisi ini akan menuju normal ataupun normal begitu ya, Cak ya, yang akan diperbaiki oleh pemerintah terlebih dahulu selain ekonomi apa, Cak? Ya, lebih besarnya pasti ekonomi. Yang kedua menurut saya pendidikan. Segera di-set supaya anak didik kita tidak kehilangan memori. Saya yakin, saya ini orang kampung. Kalau anak-anak sekolah yang di pinggiran pulau-pulau itu, saya yakin tidak tahu di mana sepatunya, di mana seragamnya, dan di mana buku sekolahnya. Karena 8 bulan tutup. Mungkin saja semangat untuk bersekolah juga hilang. Itu bisa terjadi, makanya saya selalu mengingatkan. Dan kita membangun semangat positif setelah di pandemi ini, begitu ya, Cak ya? Harus, karena pandemi ini pelajaran itu salah satunya adalah membangun semangat yang positif. Baik, yang pasti kita harapkan juga peran masyarakat Indonesia saat ini sangat diharapkan untuk bisa bersinergi dengan pemerintah, begitu untuk sama-sama menanggulangi dan juga untuk bisa bersama-sama untuk menghadapi kondisi seperti ini, semuanya bisa
dilalui secara dengan ikhlas kalau kita bisa bilang begitu ya. Kita harus keluar menjadi pemenang. Baik, terima kasih Cak Terima Jazil sekali kasih. lagi sudah hadir, sudah kasih. bisa berbincang bersama kami di sini Cak. Saya terima kasih nih dikunjungin. Kita Jak bahagia TV di luar- sini. Mudah-mudahan Jak TV maju, sukses, memberikan Amin. pelajaran kepada masyarakat. Amin. Sekali lagi terima kasih Terima Cak kasih, Jazil. sama-sama. Saya sambil mulai lihat ini boleh ya Cak ya? Ya.